Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak lisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bentuk wujud dasar syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di hari yang mulia Jumat pada bulan Sya'ban, tidak lupa senantiasa lisan kita mengirimkan salawat teriring salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami memberikan wasiat kepada kita semua yang hadir di sini, terutama kepada diri pribadi. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik bukanlah jabatan yang tinggi, bekal terbaik bukanlah harta yang berlimpah, bekal terbaik bukanlah orang tua yang kita banggakan, melainkan bekal terbaik yang akan menentukan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya adalah fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya kata Allah sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepadanya. Waktu silih berganti, bulan silih berganti. Hari ini telah kita masuki pertengahan pada bulan Sya'ban. Tidak sadar kita, entah doa-doa yang telah lalu, doa-doa di tahun yang lalu telah kita panjatkan di akhir penghujung bulan suci Ramadan. Menangis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini Ramadan telah berakhir, pertemukanlah kami pada Ramadan yang akan datang. 11 bulan telah berlalu. Kita sadari, kita saksikan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, kawan, sahabat kita yang berada di masjid ini, yang barangkali di tahun yang lalu berada bersama-sama kita, beliau telah mendahului kita. Inilah perjalanan waktu. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Berdoa kita semoga kita diberkahi di bulan Rajab. Lalu bagaimana bentuk Allah memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab dan Sya'ban ini? 1,5 bulan telah berlalu. Apakah keberkahan itu ada pada diri kita? Apakah memang benar-benar dalam hati nurani kita mengharapkan bahwa diri ini, bahwa usia ini sampai pada bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang teramat mulia? Semuanya jawabannya ada pada diri kita masing-masing, ma'asyiral hadirin. Kalau sekiranya
belum kita persiapkan diri kita ini, belum kita bersihkan diri kita ini, belum kita tambah amalan-amalan ibadah kita ini, maka apakah betul bahwa kita menginginkan bulan Ramadan? Atau bahkan sebaliknya, bulan Ramadan adalah sebagai satu waktu yang memberatkan kehidupan kita, bekerja kita menjadi malas, lapar kita keluhkan, haus kita keluhkan, wal'iyadzubillah. Maka sebenarnya predikat takwa pada bulan suci Ramadan yang akan datang perlu kita pupuk sejak saat ini. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu bulan yang mulia, jangan tunggu waktu yang mulia, jangan tunggu tempat yang mulia. Kita berdoa, ya Rabb, andaikan pada bulan Zulhijjah nanti saya bisa menunaikan ibadah haji, maka saya akan memohonkan ampunan untuk diri saya dan semuanya. Lalu saya akan benar-benar bertaubat kepadamu. Ya Rabb, jika Engkau sampaikan usiaku pada bulan Ramadan ini, maka akan aku tingkatkan amalan ibadahku. Al-Quran akan kukhatamkan, malam-malamnya akan aku hidupkan. Aku senantiasa beristighfar, bersedekah kepadamu. Wasari'u, bersegeralah. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita masih berada di muka bumi ini? Ya ibadallah, tidak ada yang bisa menjamin. Wasari'u, maka kuncinya adalah bersegeralah. Karena orang yang bersegera beribadah itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika Ramadan kita jadikan bulan sedekah. Kita gemar memberi orang makan untuk berbuka puasa dan sahur. Kita mengumpulkan anak-anak yatim. Kita keluarkan zakat mal kita. Kita keluarkan zakat fitrah kita di penghujung Ramadan. Mengapa tidak di bulan Sya'ban ini kita mulai bersedekah? Kita keluarkan harta-harta berlebih yang Allah karuniakan kepada kita. Karena ada sebagian di antara karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita. Itu adalah hak-hak orang-orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah dari harta-harta yang kita miliki. Tidak perlu menunggu waktu lapang, tidak perlu menunggu tidak perlu menunggu awal bulan, istilahnya baru gajian. Di waktu lapang maupun sempit, ia senantiasa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat saja yang mulia ini, setiap saat di hari Jumat, setiap hari Jumat kita hadir di masjid kita yang kita cintai, yang kita muliakan ini. Kita melihat kota amal yang senantiasa, kita melihat kota infak yang senantiasa lewat di hadapan kita. Tidakkah tergerak hati nurani kita, paling tidak mengeluarkan puluhan ribu ataupun ratusan ribu untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan Islam yang ada di sekitar kita ini. Yang berikutnya ialah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang ketika seharusnya dia bisa marah namun dia tahan. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya harta yang banyak, namun tidak menjadikan ia sombong, tidak menjadikan ia angkuh congkak sehingga merendahkan, sehingga meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal'iyadzubillah. Maka kalau kita melihat ada orang yang mempunyai jabatan, yang mempunyai kekuasaan, yang Allah berikan karunia harta yang lebih,
lalu ia baik hatinya, senantiasa berinfak bersedekah. Dengan orang-orang sekitarnya ia tidak meremehkan, ia tidak mencaci, ia tidak menghina. Maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal-afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lain, surat lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang bertakwa, aqwa wattaqa, senantiasa berinfak bersedekah, memberi orang-orang lain dari harta yang ia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna. Kenapa ia melakukan hal yang demikian itu? Harta yang ia cari, yang ia kumpulkan dengan jerih payah keringatnya, ia keluarkan untuk naik haji dan umrah, ia keluarkan untuk membangun masjid, membangun musola, berinfak bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, karena ia mengetahui ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, maka akan ada kebaikan di akhirat nanti bagi orang-orang yang beramal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan yang ia lakukan di dunia maka ia akan melihatnya nanti di akhirat kelak. Tidak perlu menunggu lipatan ganjaran pahala di bulan Ramadan untuk bersedekah, untuk beramal. Mulailah saat ini kita membaca Al-Quran. Tidak perlu ada ganjaran, janji-janji yang Allah janjikan bahwa satu huruf bernilai 10 dan seterusnya. Maka wasari'u, kuncinya adalah bersegeralah. Kalau kita memplanningkan, merencanakan kelak di bulan Ramadan baru mau memulai, maka yakinlah itu tidak akan terjadi pada diri kita. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang-orang yang demikian Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan semua hajat dan niatnya, rezekinya semakin bertambah, kehidupannya semakin membaik, anak dan istrinya membanggakan, qurrata a'yun, menjadikan penyenang hati, penyejuk hati bagi dirinya. Sedangkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang menunda-nunda kebaikan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya akan ada balasan di akhirat nanti. Ia genggam semua hartanya, ia ogah membantu orang lain, harta yang banyak tidak membuat hatinya tergerak untuk berkunjung ke tanah suci, tidak ingin dia berangkat haji dan umrah, tidak ingin dia bersedekah membantu orang-orang miskin, tidak mau dia membantu masjid. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kehidupannya akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, dipastikan kelak di akhirat hartanya akan menjadi ancaman, bahan siksaan dia di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sebelum Ramadan datang, persiapkanlah diri kita, segeralah kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal-amalan ibadah sunnah, sehingga di bulan yang mulia kita benar-benar siap menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibad